Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Matius 26 ayatnya yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dukungan dari kita. Matius pasal 26 ini dimulai dengan pemberitahuan keempat atau pemberitahuan yang terakhir dari Tuhan Yesus tentang penderitaan yang akan dialaminya, tepat di mana akan dirayakan Hari Raya Paskah orang Yahudi. Dan setelah itu diikuti dengan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di perikop di mana ayat 38 ini berada menceritakan tentang Tuhan Yesus bersama dengan beberapa muridnya berada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus lalu menceritakan apa yang dirasakannya pada waktu itu. Lalu apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita renungkan bersama. Tuhan Yesus berkata bahwa ia sangat sedih, bahkan dikatakan sampai mau mati rasanya. Apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ini dikarenakan penderitaan yang telah dan yang akan dialaminya itu bukan penderitaan biasa, dan penderitaan itu bukan oleh sebab dirinya sendiri. Penderitaan yang dialaminya terasa begitu berat karena ia akan merasakan penderitaan itu seorang diri tanpa kehadiran dari Allah Bapa. Padahal hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa begitu intim atau dekat. Tetapi karena dosa yang mengakibatkan penderitaan ini, maka Allah Bapa tidak bisa berada di dekat Tuhan Yesus. Dosa-dosa yang dibuat atau berasal dari kita semua umat manusia. Bayangkan betapa beratnya dan menyedihkannya penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan kita. Perasaan sedih dari Tuhan Yesus inilah yang diungkapkan kepada murid-muridnya. Tetapi bukan saja perasaan sedih, Tuhan Yesus juga meminta murid-muridnya agar bersamanya dan berjaga-jaga dengannya. Seorang teolog, John White, menafsirkan seperti ini. Kita sangat menginginkan dukungan manusia karena kita tak pernah betul-betul belajar untuk bersandar kepada Allah. Sedangkan Yesus menginginkan dukungan manusia itu karena dukungan ilahi akan diambil daripadanya. Ya, di tengah keadaan yang begitu berat dan pedih karena akan ditinggal oleh Bapa dalam menjalani penderitaan itu, Tuhan Yesus menginginkan dukungan dari murid-muridnya. Dukungan dalam bentuk doa dan kehadiran murid-muridnya. Maka dari sini kita belajar bahwa ketika saudara-saudara kita dalam Tuhan ataupun orang-orang di sekeliling kita sedang berada dalam keadaan yang kesulitan, kesedihan, atau mereka mengalami duka cita, kesakitan, kita mengambil bagian dalam penderitaan mereka dengan hadir dan ikut mendoakan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Dengan demikian kita ada untuk mendukung mereka. Di tengah kemajuan teknologi yang membuat kita menjadi asik atau sibuk dengan dunia kita masing-masing dan seolah enggan untuk peduli dengan mereka yang membutuhkan dukungan kita, mari belajar dari Tuhan Yesus. Di tengah penderitaan yang dialaminya itu, ia meminta dukungan dari murid-muridnya. Apalagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan,
pasti sangat membutuhkan dukungan dari kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita dalam menjalani hari kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami diingatkan untuk boleh peduli, memberikan waktu, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan. Demikian halnya seperti yang telah Engkau lakukan ketika Engkau masih di dunia dan mengalami penderitaan. Engkau membutuhkan, menginginkan dukungan dari murid-murid. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami dalam mengambil tindakan ketika ada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.